Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, pada hari ini saya Nikada Eviantini dari kelas 10 akuntansi B akan melakukan analisis dari RAB yang sudah saya buat dengan laporan realisasi yang sudah saya buat kemarin. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan perbandingan atau selisih dari antara RAB dan juga laporan realisasinya. Apakah ada kenaikan pada suatu barang ataukah ada penurunan? Nah, mari kita lihat sekarang. Nah, jadi inilah anggaran belanjaan harian yang sudah saya kira-kirakan untuk hari Rabu 12 Maret 2025. Nah, setelah mengira-kirakan apa saja yang akan saya beli dengan jumlah sedemikian rupa serta harga satuannya sedemikian rupa juga, saya memperoleh hasil yaitu 64.500 untuk uang yang akan saya keluarkan sekiranya pada hari Rabu dengan kembaliannya dari uang 100.000 itu yaitu 35.500. Nah, ternyata setelah saya berbelanja atau melakukan realisasi yaitu di Toserba Banyuning, saya memperoleh hasil seperti berikut ini. Nah, setelah saya berbelanja langsung, ternyata saya hanya perlu mengeluarkan uang yaitu 63.000 dengan kembalian yaitu sebesar 37.000. Sehingga dari anggaran yang 64.500 kini menjadi 63.000. Keduanya memiliki selisih yaitu 1.500. Nah, dari manakah selisih ini? Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama dari tempe. Tempe yang saya beli 3 bungkus yang pertamanya saya anggarkan sebesar 13.500 kini menjadi 12.000 karena harga tempe yang ternyata menurun saat ini. Nah, yang selanjutnya itu untuk bawang putih dan juga bawang merah itu sudah sesuai dengan RAB yaitu sebesar 5.000. Nah, pada cabai yang semulanya saya anggarkan per 50 gramnya itu 5.000, ternyata cabai mengalami tingkat kenaikan harga saat ini, yaitu sekarang harganya yaitu 6.000. Sehingga saya melebihi anggaran sebesar 1.000 dengan persentase 120%. Nah, untuk sayur sop serta kecap juga sudah sesuai dengan anggaran, yaitu sebesar 6.000 dan 4.000, sehingga ini realisasinya sesuai dengan anggaran. Nah, untuk saus lombok 2 saset yang sebelumnya itu saya anggarkan sebesar 5.000, ternyata saus lombok di Toserba Banyuning itu per sasetnya itu adalah seharga Rp2.000, sehingga saya berhasil menghemat anggaran sebesar Rp1.000. Nah, untuk jagung manis yang semulanya saya kalkulasikan itu per bungkusnya itu adalah 4.500, nah tadi Toserba Banyuning itu harganya turun yaitu sebesar 4.000. Jadi saya juga berhasil menghemat anggaran sebesar 1.000. Nah, telur ayam yang semulanya saya kiranya itu seharga 2.500, ternyata di Toserba Banyuning itu harganya 2.000, sehingga saya berhasil menghemat anggaran sebesar 1.000. Nah, untuk tepung saset serbaguna, saya membelinya 2 saset yang semulanya saya kira harganya itu 3.000, ternyata setelah saya realisasi itu harganya itu 4.500, sehingga saya melebihi anggar 2.000 dengan persentase 129%. Nah, dari sini setelah dikalkulasikan, ternyata selisih keduanya itu 1.500 dengan saya berhasil menghematnya sebesar 1.500 dari anggaran yang seharusnya. Nah, jadi itulah dia kenapa setelah direalisasi ternyata tidak terlalu sesuai dengan anggaran karena terjadi beberapa penurunan harga dan juga penaikan harga di beberapa bahan masakan. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya tentang analisis saya dari RAB ke anggaran realisasi. Jadi terjadi beberapa kenaikan harga dan juga penurunan harga sehingga yang awalnya itu saya anggarkan sebesar 64.500 kini menjadi 63.000. Nah, dari sana kita bisa tahu bahwa anggaran itu tidak selalu sesuai, tapi mungkin karena adanya beberapa kenaikan pasar serta penurunan pasar, jadi harga di toko itu tidak selalu sesuai dan konstan seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Sampai jumpa.